Di Jombang, Jawa Timur, ratusan warga antre dan berdesakan di halaman kantor desa Balong Besuk untuk membeli sembako murah. Pemprov Jawa Timur menggelar operasi murah sebagai upaya menekan harga sembako di pasaran yang semakin tinggi. Dan terus kita ingin memaksimalkan penjangkauan sedekat mungkin kepada masyarakat supaya sembako ini kan konsumsi rumah tangga yang paling signifikan itu beras. Maka beras SPKP ini HET-nya 12,5. Kita menjual 11.000 di mana saja. Harga sembako di sejumlah daerah merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari beras, ayam, hingga cabai. Salah satu pemicu tingginya harga sembako adalah musim hujan yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Palembang dan Jombang, Muhammad Riza Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa gara-gara pecah ban, truk hilang kendali hingga menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah warga di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk tewas di lokasi. Detik-detik kecelakaan truk box menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di Jalan Raya Malang, Surabaya terekam kamera pengawas. Truk box melaju kencang, menabrak mobil yang terparkir, lalu menabrak 2 kendaraan di depannya serta 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Badan truk pun tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk box tewas di lokasi dan dilarikan ke RSUD Bangil. Sementara 1 korban luka-luka dibawa ke puskesmas setempat. Diduga truk alami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Juga pecah ban sehingga terjadi oleng pada kendaraan Wingkok dan selanjutnya menabrak 2 kendaraan yang parkir di bahu jalan dan 2 kedai punya warga dan 2 teras rumah. Petugas melakukan kontraflow untuk meminimalisir kemacetan dan mengevakuasi bangkai truk dengan derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Aksi balap liar remaja di Jalan Protokol Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Lokasi balap liar yang berada dekat rumah sakit sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Sekelompok remaja melakukan aksi balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Aksi balap liar dengan cara menghentikan kendaraan yang hendak melintas ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan para pengendara yang melintas. Kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan. Ironisnya, aksi balap liar disinyalir menjadi ajang perjudian yang berulang bagi para pembalap maupun penonton meski kerap kali dirazia petugas. Selain mengganggu pengguna jalan, tidak jarang aksi balap liar kerap kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Rasanya gini mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering mas. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, pengguna jalan yang lain. Iya. Di wilayah Kota Bekasi terdapat 2 titik yang kerap kali dijadikan aksi balap liar, yaitu di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan dan Jalan Khairul Anwar atau depan kantor DPRD Kota Bekasi, Bekasi Timur. Lokasi balap liar yang dilakukan bahkan berdekatan dengan rumah sakit hingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa ibu korban untuk menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Dari luka di tubuh, korban yang ditemukan tanpa busana diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu, namun saat penemuan jasad sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini
perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Ya pemirsa, lagi kasus perundungan pelajar SMK kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat hingga membuat korban mengalami patah tulang rahang. 6 siswa pelaku perundungan ditetapkan sebagai tersangka. Pasca mencuatnya kasus bullying siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang terjadi pada pelajar kelas 10 berusia 16 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pihak sekolah angkat bicara dan membantah kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Namun hasil penelusuran pihak sekolah, ada beberapa siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang memang terlibat kekerasan terhadap korban. Tetapi terdapat juga siswa di luar sekolah SMK 1 Cikarang dan juga siswa yang telah dikeluarkan sekolah yang terlibat pembulian tersebut. Kejadian berawal dari geng yang bernama basis siswa antara senior dan junior yang mempunyai aturan tertentu hingga terjadi kekerasan terhadap korban. Pihak sekolah sudah mengantongi identitas terduga para pelaku yang melakukan kekerasan. Sementara pihak sekolah akan bertindak tegas apabila ada siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat terbukti terlibat aksi bullying hingga terjadi kekerasan akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah kejadian itu sore itu juga, besoknya kita cari siapa yang pelaku pembulian itu. Nah, kita susah dalam mencari itu sampai 2 minggu kita berjalan ya. Karena apa? Nama yang digunakan itu adalah nama samaran, ya, geng itu, nama samaran. Dan yang kedua, anak yang korban itu belum bisa bicara karena kan rahangnya kan rusak gitu kan ya, jadi nggak bisa bicara. Sehingga kita mencari sendiri. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan 10 dan sudah mengaku, sudah membuat surat di saya nih, saya mengerjakan ini apa yang saya lakukan ini itu sudah saya simpan semua. Tapi sama Pak polisi jangan dibuka dulu gitu. Nah, ini udah ada semuanya gitu. Nah, ngobrol sama kepala sekolah dan lain-lain, sama ada APH juga. Nah, kita sudah dari kepala sekolah kita sudah tindakanlanjuti, kita dan sudah ini menunggu dari keluarga korban berikutnya bagaimana. Berarti sejauh ini dinas baru dapat laporan ya Bu ya? Baru dapat laporan dari KCD ya? Dari sekolah ya? Pihak sekolah. Iya. Baru dapat laporan. Sementara kasus bullying baru dilaporkan kepada pihak Dinas Provinsi Jawa Barat usai viral di media sosial. Saat ini tim Dinas Provinsi sedang melakukan pemeriksaan. Diketahui seorang anak siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat menjadi korban bullying. Korban sempat mendapatkan kekerasan berupa pemukulan hingga mengalami luka patah di bagian rahang dari 13 orang kakak seniornya. Saat ini korban masih terbaring pasca operasi pemasangan pen. Atas kejadian tersebut, orang tua korban sudah membuat laporan polisi, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait proses penyelidikan. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Kita ke informasi lain pemirsa, dilanda hujan deras disertai angin kencang, sejumlah atap rumah di Kalideres rusak. Sementara 2 pohon di Kembangan Jakarta Barat tumbang menutup badan jalan. Sebuah pohon mahuni yang berada di ruas jalan lingkar luar Kembangan Jakarta Barat tumbang usai hujan deras disertai angin kencang. Besar serta rimbunnya pohon yang tumbang juga sempat menutup jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya mengevakuasi dengan memotong batang agar dapat dilintasi kembali oleh pengendara. Selain di ruas jalan lingkar luar, satu pohon tumbang lainnya yang menutup badan jalan juga terjadi di ruas jalan Kembangan Raya. Hujan kencang itu, hujan kencang sama angin-anginnya. Ini pohon apa Pak yang rubuh Pak? Pohon mahoni ya? Mahoni kayaknya. Tadi pada saat pohon ini roboh itu lagi ada pengendara nggak Pak lewat Pak? Enggak ada. Lagi sepi jalanan Pak ya? Iya. Berarti nggak ada nimpa pengendara Pak ya? Hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Jakarta tadi malam juga membuat sejumlah atap rumah di Jalan Kampung Walungan, Kamal, Kalideres Jakarta Barat rusak. Bahkan beberapa atap rumah lepas hingga berterbangan diterjang angin kencang.
Sejumlah warga pun mulai memperbaiki atap rumah yang terlepas. Total ada 10 rumah warga rusak diterpa angin kencang. Hujan disertai angin kencang gitu. Jadi memang ada beberapa rumah warga yang asbesnya dan juga kanopi-kanopinya pada terbang. Karena memang tadi hujan cukup deras dan juga angin disertai angin kencang begitu. Untuk rumah itu sendiri kita belum memperkirakan, masih kita identifikasi. Rumah kurang lebih ada sepenglihatan kita sih ada kurang lebih 10 rumah untuk sementara ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa rumah memang yang ikut terdampak. Begitu. Warga pun dibawa waspada akan adanya cuaca ekstrim. BMKG pun memprediksi sepekan ke depan wilayah Indonesia termasuk Jakarta berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu dilanda hujan deras disertai angin kencang, area kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sempat tergenang. Akibat cuaca buruk, sejumlah penerbangan internasional sempat dialihkan pendaratan ke Bandara Changi, Singapura. Inilah rekaman yang diambil penumpang pesawat di area kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang tergenang usai dilanda hujan deras disertai angin kencang. Meski genangan tidak tinggi, namun meluber ke seluruh area yang mengakibatkan layanan dialihkan ke pintu kedatangan lain. Selain itu, akibat cuaca buruk ini, sejumlah penerbangan internasional pendaratannya dialihkan ke Bandara Changi, Singapura. Sejumlah maskapai yang sempat terdampak adalah rute dari Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Singapura, Kuala Lumpur hingga Dubai tujuan Jakarta. Kalau dari Balikpapannya itu cerah-cerah aja sih, cuman pas mau landing di Jakartanya sempat ada turbulence yang lumayan sih, cuman nggak begitu lama, nggak nyampe muter-muter, nggak. Cuaca tadi agak 15 menit tertunda. Cuaca buruk. Nggak panik sih, tidak goyang-goyang. Selain mengganggu penerbangan, cuaca buruk yang melanda ini juga membuat sejumlah pohon di sekitar bandara tumbang, namun tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Bareskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana rencananya akan berlangsung di gedung Bareskrim Polri pada siang ini. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi. Namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Bareskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini. Untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews Hadisti Arifa langsung dari gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Hadisti, apakah pihak Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana sudah hadir di Bareskrim Polri pada hari ini?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa rencananya memang Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana hari ini akan menempuh mediasi di gedung Barreskrim Polri. Namun hingga saat ini keduanya, baik itu Ridwan Kamil atau juga pihaknya pun juga Lisa Mariana bersama pihaknya juga belum terlihat tiba di gedung Barreskrim Polri ini. Rencananya Lisa Mariana memang akan hadir secara langsung sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Namun kalau terkait kehadiran Ridwan Kamil ini nantinya akan diwakilkan oleh kuasa hukum yang rencananya akan tiba pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya juga jalur mediasi yang memang ini dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri terhadap keduanya tampaknya tidak akan berjalan mulus. Secara terpisah memang pihak ataupun Lisa Mariana sendiri ini mengungkap pengakuan bahwa dirinya akan sedia damai atau menempuh jalur mediasi ini dan tidak lagi akan menuntut pengakuan terhadap anaknya atas Ridwan Kamil. Namun pengakuan berbeda ini disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui kuasa hukum yang menolak damai atau jalur mediasi dengan Lisa Mariana dan akan tetap menempuh jalur hukum hingga ke ranah pengadilan. Lantaran hal ini untuk memberikan efek cerah kepada Lisa Mariana yang dinilai oleh Ridwan Kamil tuduhannya ini berdampak pada nama baik dan juga karir Ridwan Kamil. Dan nantinya juga rencana mediasi di Barreskrim Polri terhadap Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil ini akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan setelah mediasi barulah nantinya pihak penyidik ini akan menentukan status hukum Lisa Mariana atas laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait pencemaran nama baik. Sebelumnya memang perkara terkait tuduhan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang menyebutkan ayah biologis dari anaknya ini sudah sempat melalui tahap tes DNA yang juga sudah dikeluarkan oleh pihak Barreskrim Polri dan menyatakan bahwa hasil dari tes DNA Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana ini tidak cocok. Namun Lisa Mariana sebelumnya ini juga masih tetap bersekukuh bahwa anak yang dilahirkannya ini merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil. Namun tentunya laporan ini juga masih terus berlanjut dari Ridwan Kamil yang tetap bertekad akan terus melanjutkan perkara ini ke jalur hukum khususnya ke ranah pengadilan karena memang tuduhan ini disebutkan oleh Ridwan Kamil berdampak pada nama baik dan juga karirnya. Kita akan tunggu bersama Pram dan juga pemirsa nanti kehadiran dari pihak Ridwan Kamil maupun juga Lisa Mariana terkait mediasi pada hari ini. Kembali ke Anda. Ya, melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, Hadisi Arifah, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sehari sebelumnya, pemirsa, kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman video call dan percakapan antara RK dan Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Barreskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti, 6 bukti, dimana memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat, ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan.